Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya memperlihatkan ya bahwasannya limbah sayuran ya, ini bisa kita berikan untuk makan ikan gurami kita. Oke, untuk inspirasinya seperti ini kan kawan ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak berbudidaya ikan gurami ya, walaupun kita tinggal itu di tengah kota ya. Karena kan kalau di tengah kota kita kesulitan mencari pakan-pakan alternatif, misalkan daun lompong ya, atau daun-daun lompong pejalar ya, yang sebagainya lah, yang hidup di daerah hutan lah ya, babon sawit atau segala macam ya. Kenapa saya bilang tidak ada alasan ya? Karena kalau untuk kita cari daun lompong mungkin katakanlah susah ya. Tapi ya walaupun kita tinggal di kota ya, untuk mencari sayur-sayuran yang bekas seperti ini kan sangat banyak ya kan kawan ya. Sangat-sangat banyak. Karena ini saya dapatkan dari kedi-kedi sampah ya, dari pajak juga ya. Jadi sangat mudah ya kan kawan ya budidaya ikan gurami ini ya. Limbah sayuran bisa untuk makan gurami ya. Jadi inspirasinya tidak ada kata yang tidak mungkin ya dalam berbudidaya ikan gurami ini. Maksudnya keuntungan itu bisa maksimal karena kita bisa mendapatkan sayur-sayur sisa seperti ini. Ya kan kawan ya. Jadi sayur-sayur ini sangat menghemat kos, sayur-sayur sisa ini. Oke, jadi ada juga ya yang tanya ya. Jadi Bang, kalau untuk ukuran ini saya pembahasan kali ini saya pembahasan di pakan ya. Mau saya bahas tuntas ya di tentang pakan ikan gurami ini ya. Oke, ada yang tanya, "Bang, berapa karung sih habis pakannya ya dalam per kolamnya?" Kalau untuk pakan ini tidak bisa diprediksi ya per harinya kita ngasih berapa kilo ya. Karena gini kan kawan. Di saat kita mendapatkan suplai sayur yang begitu banyak ya, saya bilang ya, kita itu pemberian peletnya hanya sedikit saja. Tapi ada kalanya pada saat kita tidak mendapatkan suplai sayur atau tidak bisa mencari dedaunan ya, nah, pada saat itulah kita memberi makannya baru sedikit lebih banyak. Jadi kalau untuk pakan ya, selagi kita masih bisa mendapatkan pakan-pakan limbah seperti ini, itu kalau untuk peletnya sangat sedikit ya kan kawan ya, sangat sedikit. Jadi keuntungannya bisa maksimal sekali, ya. Jadi nggak bisa saya jelaskan kalau untuk pemberian pakannya seberapa ya, karena memang ada di apa ya, maksudnya kalau yang untuk mau full pellet ya ada, karena boleh kalian lihat aja di video saya ya, karena awal dulu pun saya full pellet. Tapi kalau kita full pellet ya, memang kita mendapatkan keuntungan yang cukup besar juga ya. Tapi lebih besar lagi kalau kita bisa mendapatkan suplai sayur limbah ini. Nah, jadi untuk pakannya dia sedikit aja. Cuman gini ya kan kawan, ada kelemahan ada kelebihan juga ya. Kalau kita Tapi ini ya gini lah, kalau bisa lebih bagus kalau untuk pemula ya. Lebih bagus memang harus mendapatkan sayur seperti ini. Karena keuntungannya jauh lebih besar ya. Itulah intinya. Kalau untuk pemula wajib mencari sayur bekas atau dedaunan ya, daun lompong dan daun ubi dan daun-daun lainnya juga ya. Oke, kita bahas lagi di pakan ya. Itu saya tidak bisa begitu menjelaskan detail lah kalau untuk pemberian pakannya. Jadi selama masih bisa kita dapatkan dedaunan ini atau sayur-sayuran ini, maka pemberian pakan peletnya semakin sedikit. Nah, seperti itulah kan kawan ya.
Jadi sangat simple berbudidaya ikan gurami ini. Bisa kita cari sayurnya, makin sedikit lah kita pengeluaran peletnya. Maka semakin banyak juga kita untungnya. Tapi ya, ada tapinya. Panennya bisa sedikit lebih lama aja. Tapi keuntungannya lebih besar kan kawan. Jadi tergantung kita lah mau milih yang mana. Maka dari itu, kalau mau berbudidaya ikan gurami, upayakan minimal memiliki kolam itu 5 kolam ya. Kalau punya 5 kolam, jadi jarak panennya itu paling sedikit ya 5 kolam ya. Jadi kalau ada 5 kolam, bisa 2 bulan sekali panen. Kayak saya ini ada 10 kolam, nah itu bisa tiap bulan panen. Lain lagi yang di kolam tanahnya, setiap bulan panen kita stoknya ada terus. Jadi seperti itu kan kawan ya triknya. Kita tidak menunggu terlalu lama, tidak menunggu terlalu lama ya. Oke mantap ya kan kawan ya. Mudah-mudahan ya inspirasi untuk sayur-sayuran ini ya, pakan-pakan alam ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan juga ya. Jadi biar supaya lebih semangat lagi buat kawan-kawan yang ingin memulai berbudidaya ikan gurami ya, bisa langsung terjun. Yang merasa rumahnya dekat pajak ya, yang dekat pajak, yang dekat rumahnya banyak yang jual kedi-kedi sampah atau jual-jual sayur-sayur seperti ini. Nah, yuk terjun yuk. Kami sekarang ini lagi banyak membutuhkan ikan ya, lagi banyak membutuhkan ikan gurami ya di Medan ya, khususnya di Medan ya. Karena ini masih kekurangan barang terus ya. Yang buat anak Medan lah tolong info kalau misalkan ada apa gurami konsumsi ukuran sekilo 2 sekilo 3 ya. Kita lagi cari juga nih ukuran sekilo 2 sekilo 3. Karena saking banyaknya permintaan jadi sampai susah cari barang ya. Karena harga ini sudah mulai stabil ya. Setelah corona ini ya. Ini sudah mulai stabil harga. Jadi kesimpulan di video ini ya, semakin banyak kita mendapatkan limbah sayuran, maka semakin sedikit pelet yang kita keluarkan. Semakin sedikit cost yang kita keluarkan. Jadi keuntungan semakin maksimal. Jadi seperti itu. Karena gini, kalau kan tanya, "Bang, kasih tahu lah ukuran pakannya, kasih tahu lah ukuran pakannya berapa." Kalau mau lihat full pelletnya sudah ada di video saya ya. Di situ sudah ada di kolam tanah ya. Saya buat itu full pellet sebagian lah ya. Omsetnya berapa di situ. Tapi kalau yang kolam terpal ini ya, kebetulan saya ini gampang mendapatkan suplai sayur. Jadi untuk pakannya nggak begitu banyak lah. Karena kan langsung diselingi makanan ini terus. Sayur-sayuran terus ya. Inilah mudahnya budidaya ikan gurami. Bahkan kita tanpa pelet pun bisa ya membesarkan ikan gurami ini. Tanpa pelet pun bisa, tapi sayuran ini jangan sampai putus. Karena ikan gurami ini sangat-sangat lahap memakan sayuran ini ya kan kawan ya. Maksudnya saya bilang tuh jangan sampai putus. Gini, katakanlah ini saya kasih sayur ini di pagi hari ya. Saya kasih di pagi hari, ini di sore hari sudah habis. Nah, biar supaya ikan itu pertumbuhannya lebih bagus, kalau memang nggak mau pakai pelet ya, begitu sore habis langsung ditimpah sayur lagi. Nah, jadi nggak usah pakai pelet pun nggak apa-apa. Walaupun dia jangka panennya lebih lambat sedikit, tapi hasil kita full, hasil maksimal. Kita cuma modal di awal aja. Modal di awal itu kita modal bibit sama modal di pakan yang ukuran kecil ya. Sampai 2 bulan aja ya. 2 bulan ikan itu udah bisa makan sayur, selesai. Udah. Seterusnya kita kasih sayur pun bisa sampai panen tuh kan kawan. Tapi bisa sampai 12 bulan dia panennya. Yang harusnya kita tembus 10 bulan, tapi dia bisa sampai 12 bulan. Jadi 2 bulan lebih lama. Tapi nggak masalah, hasilnya kan kita nggak keluar modal di pelet lagi. Cuma kita modal minyak aja ya, keliling cari cari apa ini, sayur-sayur ini.
Oke kan kawan ya. Mungkin untuk di video kali ini sangat bermanfaat ya. Bisa menginspirasi buat kawan-kawan ya. Jadi bisa lebih semangat lagi kawan-kawan dalam memulai usaha ikan gurami ini ya. Oke ya, salam sukses dari saya ya, pengusaha muda. Memang harus yang muda yang berkarya kan kawan. Nggak mesti nunggu tua ya, baru kita memulai usaha ini. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang ini pemikirannya lebih jenius ya, lebih harus lebih berkembang. Jadi memang harus anak-anak muda yang berkarya ya. Jangan nanti sudah berumur baru ingin memulai usaha ya. Itu tidak baik, maksudnya sudah terlambat, bukan dibilang sudah terlambat tapi ya sedikit sedikit terlambat lah bisa dibilang. Oke ya, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, dapat memotivasi buat kawan-kawan ya. Jadi semangat ingin berbudidaya ikan gurami ini. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.